Itu materialisme. Karakternya berarti seorang materialis yang pertama, dia akan mencari jawaban bagi semua problem pengetahuannya dengan menggunakan metodologi yang objektif, positivistik. Objektif itu berarti yang basisnya adalah objek, bukan asumsi-asumsi, bukan pandangan-pandangan subjektif. Dan positivistik. Positivistik itu yang terukur, yang positif, jelas secara empiris dan masuk akal. Hanya itu yang diterima oleh materialis. Jadi kalau ada masalah apapun, ya dilihat secara objektif, dilihat parameter-parameter fisiknya, dilihat bagaimana pendaya gunaan akalnya dan seterusnya. Yang kedua, deterministik. Jadi dia punya pandangan bahwa setiap peristiwa itu pasti ada logikanya. Setiap kenyataan pasti ada strukturnya, pasti ada polanya. Dan itulah yang dikejar. Kalau dalam bahasa agama, kejarlah sunatullahnya. Sunatullah itu kan hukum yang ada di alam semesta ini, yang sifatnya given. Given itu ya terberi. Terberi itu maksudnya dia ada, tinggal kamu pahami, tinggal kamu kejar. Ini sistemnya kayak gimana sih? Jadi alam semesta ini tidak aneh, tidak misteri. Misteri itu kan hanya ketika kamu belum tahu jawabannya. Begitu tahu jawabannya, oh ya, cuma kayak gitu aja. Makanya Allah itu ngasih mukjizat para nabi kan nggak sama, sesuai logika zamannya. Kalau mukjizat sekarang kan banyak yang misterinya terbongkar. Seandainya mukjizat itu turun di sini mungkin ya biasa aja. Nabi Musa itu bisa nyebrang laut tanpa naik kapal. Kan sekarang biasa. Misalnya kemarin ke Madura nggak naik kapal, ada Suramadu, nyebrang aja biasa aja. Itu nyebrang laut kan gitu. Nabi Daud itu kalau dia ngaji di sini, dia teriak, orang dari sana bisa kedengaran, orang dari kecamatan sebelah bisa kedengaran kan. Di antara mukjizatnya Nabi Daud kan itu. Tapi kalau hari ini kamu dipameri mukjizat kayak gitu kan tidak kaget. Biasa aja kok pakai HP, nggak usah teriak, bisi-bisi aja kedengaran. Ya kan? Ketika misterinya terbuka ya selesai. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan, gampang Pak. Tinggal pakai bajunya pemadam kebakaran yang anti api itu, tidak dibakar juga tidak mempan. Jadi banyak misteri-misteri terus kamu jadi, berarti mukjizat itu mungkin ya peristiwa alam yang mendahului. Orang belum paham itu terus paham. Makanya Nabi Isa itu kan di antara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit lepra. Zaman sekarang kan biasa aja, itu bukan mukjizat Pak. Tapi zaman itu mukjizat. Jadi sesuai logika zamannya. Jadi mungkin memang kuasanya Allah itu bukan ngasih sesuatu yang luar biasa, tapi membuka sesuatu yang pada masanya belum terbuka, belum orang paham. Itu diantara teori tentang mukjizat itu seperti itu. Kayak dulu saya di Iran pernah ada kan yang memang mazhabnya seperti ini. Jadi kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, itu gampang. Sebenarnya tongkat itu memang bisa jadi ular, cuma prosesnya dipercepat. Kalau tongkat kamu tancapkan di tanah, dia akan tumbuh terus punya buahnya. Nanti buahnya dimakan ular. Loh, tongkatnya jadi ular sekarang. Jadi itu prosesnya, jadi tongkat dilempar akhirnya jadi ular. Bola, gitulah. Intinya teori-teori yang seperti itu. Kan banyak mujizat-mujizatnya para nabi yang aneh-aneh itu. Nah itu sebenarnya sunatullah aja, ada hukum alamnya. Tapi ya ada, setiap peristiwa ada sebabnya. Makanya perjalanan fisiknya Nabi Isra Mi'raj itu, yang Mi'raj mungkin mukjizat cuma karena itu perjalanan batin, nggak bisa diukur Mi'raj. Tapi yang Isra kan kelihatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu mukjizat, tapi mungkin sekarang enggak. Orang bisa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling sekejap, kalau naik jet naik apa tertentu bisa kok, sekali bisa nyampe langsung. Jadi ada determinisme, ada sunatullah, ada sistem di alam semesta ini yang tinggal kamu baca kok, tinggal kamu cari rahasianya, nanti akan ketemu. Tidak ada yang sekarang kamu sebut gaib, yang sekarang kamu sebut misteri, itu hanya belum terbongkar aja rahasianya.
Zaman dulu kan banyak, wah ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang, oh itu tuh, kalau cuma itu ya paham lah. Kan gitu. Sekarang kan banyak kan yang kayak gitu. Dulu kamu serahkan pada Allah karena kamu anggap ini kuasanya Allah. Tapi sekarang, oh, jadi sebenarnya ada itu yang bikin terus katanya orang materialisme. Jangan-jangan ya semuanya yang kamu sebut misteri, kamu sebut gaib itu hanya hari ini sebelum terbongkar aja rahasianya. Besok kalau sudah terbongkar mungkin kamu melongo aja. Allah kalau gitu aku gak segitunya dulu. Kan gitu. Kayak kamu, apalah kan banyak praktek agama-agama yang baru kamu sadar, alah begitu ngerti ilmunya, ngerti teorinya. Kalau gitu dulu aku gak capek-capek kayak gitu. Sama aja. Cirinya orang pintar kan gitu. Begitu kamu tahu rahasia. Dulu saya begitu masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Tapi tambah pintar, ada teori baru. Ternyata pahalanya baca tasbih, tahmid, subhanallah itu sama kayak tahiyatul masjid. Ngerti gitu nggak usah capek-capek. Sekarang begitu. Kan terus mesti gitu kan. Jadi makanya agama itu gampang. Semakin kamu pintar, agama itu semakin gampang. Kayak kamu kalau kan sering tak contohin sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar sholat pertama kali kan mesti sholatnya lama itu kan. Takbir, serius. Doa sebelum sholat dibaca, sorry panjang banget itu kan. Sebelum sholat baca surat An-Nas, dibaca beneran, dianut beneran. Nanti habis takbir baca iftitah, dibaca beneran. Jadi semakin kamu pinter kan semakin. Oh sunnah toh, sunnah ya nggak sunnah. Ya kan kalau sunnah ya iftitah. Oh iftitah sunnah ternyata ada usah iftitah oh, sunnah. Terus lama-lama kan kamu terus jadi cepet. Jadi kalau ada orang yang sholatnya masih lama itu berarti levelnya masih. Jadi lebih pinter aku berarti levelnya masih pemula, beginner ya. Sholatnya masih lama, harus cepet. Oke, jadi tidak percaya pada yang supernatural. Yang kamu anggap supernatural di luar nalar itu sebenarnya tinggal cari rahasianya. Dulu Ponari punya batu yang bisa menyembuhkan orang, coba dicek, jangan-jangan batu itu punya khasiat apa. Atau jangan-jangan sebenarnya itu kekuatan sugestif. Saya bilang tadi kekuatan pikiran. Pikiran itu luar biasa pengaruhnya. Sehingga orang yang ketemu Ponari aja merasa sudah sembuh itu ada. Gak usah nunggu dikasih batunya. Itu kan kekuatan sugestif. Jadi yang gitu-gitu itu sebenarnya ya fisik juga katanya materi. Cuma kita belum ngerti, belum paham rahasianya aja. Itu misteri. Yang kita sebut misteri, supernatural itu sebenarnya fenomena fisik yang belum terbongkar rahasianya. Nah itu karakter. Yang terakhir reduktif, reduksionistik. Jadi semua fenomena, semua fakta itu direduksi ke dalam aspek fisiknya. Itu materialis. Kalau kamu bilang, alah ujung-ujungnya duit, nah itu kan reduktif. Semua hal direduksi jadi uang. Pokoknya ada uang, semua beres. Nah itu reduktif kan. Semua hal direduksi di materi, di aspek materinya. Dan reduksi itu kan biasanya hal yang kompleks dijelaskan di salah satu sisinya. Hal yang banyak keseluruhan dijelaskan di satu bagian kecilnya. Itu reduksi. Dan bagian kecil kalau di materialisme ya materinya itu. Manusia berarti yang paling substansi, yang paling asasi itu ya materinya, fisiknya. Fisik menentukan, kalau kamu percaya ada rohaninya, menentukan rohani. Fisik menentukan jiwanya, pikirannya. Jadi otak itu menentukan pemikiranmu. Kalau otakmu nggak sehat, pikiranmu juga tidak akan sehat. Kalau pikiranmu nggak sehat, ya berarti jiwamu nggak sehat. Kan gitu. Jadi reduksinya pada aspek fisiknya saja. Itu karakter materialisme. Kita lihat sejarah filsafat ternyata diawali dari materialisme. Masih ingat Thales? Thales orang Jawa gitu ya. Thales gitu. Kalau kamu tidak percaya, bacanya memang Thales. Iwan Thales. Ya. Thales, Bode dan kawan-kawan itu. Jadi diawali dari lahirnya filsafat. Kan filsafat itu pertama mendobrak mitos. Dan cara dia mendobrak mitos itu kan pakai akal. Dan cara berpikirnya masih materialistik.
masih nyari intinya alam ya. Inti alam itu kan macam-macam. Ada yang bilang, oh intinya alam itu air. Ada yang bilang api. Ada yang bilang udara. Ada yang bilang angin. Terus dirangkum jadi satu, lahirlah Avatar. Air, api, udara, angin. Loh itu filosofis. Awalnya teorinya, sebelum terus jadi kartun. Kuasailah 4 unsur itu, kamu menguasai kehidupan. Itu orang Yunani kan yang bilang itu. Jadi setiap makhluk katanya itu punya 4 variabel ini, tergantung banyaknya yang mana. Makanya di manusia ada unsur apinya, ada. Meskipun saya tidak tahu unsur apinya apa. Kalau dulu dosenku ceritanya, kalau nggak percaya ada unsur apinya, buktinya kalau kamu marah kan terus matanya merah. Ya meskipun merah itu apa ya, terus api. Merahnya mata mungkin karena darahnya ke atas, karena tensinya naik terus jadi matanya jadi merah. Tapi apa itu ya api ya mungkin. Api itu kan mungkin simbol dari hasrat. Kalau orang apinya sudah padam berarti nggak berhasrat pada apa-apa. Jadi api ada aspek tanah, ya kan? Adam kan ciptaan dari tanah. Kalau dulu membuktikan aspek tanah itu kan gampang. Kamu jangan mandi 1 hari terus usaplah tanganmu, maka tanahnya akan keluar. Cara paling mudah. Jadi kalau kamu ada orang bilang kamu kok nggak mandi berhari-hari, nah, saya cuma ingin buktikan apa benar manusia itu dari tanah. Ternyata benar, tanah udah nempel di baju, nempel di kaos. Berarti memang dari tanah. Angin juga begitu ya. Dalam dirimu kan oksigen itu kan penting. Nggak usah cerita kalau angin. Air 70% malah dalam dirimu. Makanya katanya Thales, mungkin inti paling inti, meskipun ada 4 unsur itu ya janjane intinya air. Tapi itu kan cara berpikir materialistik kan. Jadi ngejarnya juga lewat materi. Dan yang paling terkenal kan Demokritos, yang namanya menginspirasi sebuah madhab politik yang paling terkenal, demokrasi. Dia punya teori atom, mirip dengan teori atom di biologi modern, bahwa semua hal, semua materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi alam semesta ini konstruksinya adalah rangkaian atom-atom, gerak antar atom, gesekan antar atom. Ya istilahnya atom. Meskipun nanti dalam fisika modern ternyata yang disebut atom itu tidak semata-mata materi, tapi juga energi. Silahkan yang ngerti fisika diperpanjang. Kalau saya nggak terlalu paham teori atom di fisika, karena ngertiku cuma bom atom sama kacang atom. Teori atomnya ruwet gitu kalau di fisika sama matematika. Jadi Demokritos. Yang kedua, dan ini setelah era Yunani terus dipotong oleh munculnya agama-agama besar. Dari yang agak bercorak realistik, materialistik, terus ketika muncul agama besar, orang terus belok ke ranah idealistik, agama-agama porosnya pada Tuhan, sehingga materialisme tidak laku. Dunia ini dianggap siksaan, dunia ini dianggap menipu, dunia ini dianggap palsu. Cuma ternyata peradaban manusia defisit luar biasa ketika punya paradigma yang semacam ini. Defisit. Kenapa kok Islam jaya? Iya, karena Islam mengadopsi cara berpikir Aristotelian yang realistik, realisme, sehingga sainsnya bisa luar biasa. Sementara Barat yang mengadopsi Plato yang neoplatonik, cenderung agak mistik, cara berpikirnya kamu sebut terus jadi abad kegelapan. Karena sains nggak bisa berkembang dalam paradigma yang mistik serba idealis. Sains akan berkembang dalam paradigma yang realistik, seperti Islam zaman dulu. Meskipun Islam kemudian ketika Barat sadar dengan kekalahannya terus belok lagi ke arah dunia realistik, Islam malah beloknya ke idealistik. Islam terus belok ke sufi karena kalah. Secara politik kalah itu kan paling gampang, kalah dan menghibur diri itu kan larinya ke tasawuf, lari ke yang ideal-ideal, kalah di dunia tidak apa-apa, di akhirat kan gitu mesti, di akhirat menang, biarkan orang kafir merajalela, yang penting kita diridhoi oleh Allah, kan mesti gitu. Jadi
Ya itu kan cara berpikirnya orang kala. Jadi biar masih tetap bisa ketawa-ketawa, yo kamu harus punya kan gitu. Jadi abad tengah goyang, terus booming lagi, meledak lagi cara berpikir materialistik di era setelah Renaissance of Clarus, pencerahan di Barat, era scientific revolution. Ada booming revolusi ilmiah sekitar abad 17. Teori-teori baru, gravitasi, tentang rotasi bumi dan seterusnya, wis yang luar biasa itu kan kamu tahu sendiri. Yang kamu nikmati hingga hari ini, jasanya booming ilmu pengetahuan itu. Cara berpikirnya materialistik. Jadi kamu boleh tidak setuju terhadap materialisme, tapi sebenarnya jasanya besar untuk peradaban kita hari ini. Kalau nggak ada materialisme, saya nggak akan kayak hari ini. Nggak akan ada HP, nggak akan ada laptop, nggak akan ada mikrofon. Semuanya serba wallahu alam bisawab. Kalau pakai paradigma, iya kan? Kalau agama kan selalu begitu. Sudahlah, jangan susah-susah. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang iya. Padahal akal kita itu kan sebenarnya kan wahyu, setengah wahyu yang kedua. Makanya Al-Quran bolak-balik bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan dalam rangka membaca ini sebenarnya. Materialisme saya tidak tahu, cuma kesan saya tidak salah sih. Cuma ya kayak tadi dia reduktif, membaca realitas hanya dari sisi ini. Padahal sebenarnya realitas itu mungkin multidimensi. Meskipun banyak orang yang mati-matian anti dengan materialisme. Nah, era scientific revolution ini nanti mengimbas. Ini kan dunia eksakta, dunia ilmiah. Dalam sejarahnya kemudian dia masuklah ke dunia sosial dan humaniora. Masuk ke kajian agama, masuk ke kajian ilmu sosial seperti materialisme historisnya Karl Marx, masuk ke materialisme kultural. Yaitu ada materialisme kulturalnya Marvin Harris. Saya tidak tahu, mungkin kalau moodnya ada setelah materialisme historis kita bahas materialisme kultural. Ini teorinya agak baru, materialisme kultural, tapi luar biasa bagi penggemar kajian antropologi. Saya baru bikin tulisan panjang lebar tentang Marvin Harris. Kalau ada yang mau boleh. Kalau yang behaviorisme, yo kamu carilah psikolog-psikolog untuk bahas ini, bahwa sebenarnya fenomena manusia itu fenomena materialistik, dasarnya materi. Jadi ini ilmu ini luar biasa. Agama pun kemudian terimbas materialisme kan. Parameter-parameternya fisik. Yang paling terasa kan di fikih. Fikih itu kan dialektika fisik orang beragama. Hukum-hukum fikih itu kan hukum-hukum fisik. Dan itu paradigmanya biasanya positivistik. Halal atau haram. Kalau level ini namanya halal, kalau level ini namanya haram, kalau ini kan parameter-parameternya jelas, tegas, eksak. Sumbernya realitas, pengalaman. Jadi di antara kajian agama, kajian Islam yang dekat dengan ilmu eksakta itu sebenarnya fisik, fikih. Kalau akidah agak dalam masuknya, apalagi filsafat, apalagi tasawuf. Tapi fikih ini fisik. Ya meskipun kadang-kadang realitas fikih itu berjarak dengan realitas sehari-hari, tapi basisnya dia fikih. Kalau saya belajar fikih kadang hukumnya aneh-aneh, itu kan ngarang sebenarnya, tapi kan basisnya fisik. Ya kalau saya di pondok dulu kan biasanya Pak Yai itu membahas hukum yang kadang-kadang di realitas juga nggak ada sampai segitunya, tapi dibahas. Bahasul masail bahas gimana kalau kita sholat terus bajunya ini benangnya lepas satu panjang sekali sampai di luar masjid sana. Kok dilala jatuhnya pas kotoran. Itu sholatnya sah apa enggak? Loh, kan aneh-aneh kan hukumnya. Mikirnya susah dan itu dibahas berhari-hari itu kan pakai basul masak kilo-kilo. Padahal ya gampang. Kalau pas kayak gitu potong dulu baru sholat. Nah, ini panjang kan. Gimana kalau saya mau wudu, airnya sumurnya ada, tapi tidak ada timbul, tidak ada ciduk sama sekali. Ada ciduk cuma satu, itu pun dari kulitnya babi. Aduh, susah nih. Ini wudu apa enggak ya? Kalau wudu kok ya kulitnya babi. Kalau tidak wudu, masa salah tidak wudu? Apa tayamum aja? Apa ya pakai itu aja tidak apa-apa, kulitnya dari babi. Susah.
Jadi fikih kan, jadi hukumnya kadang aneh dan yang tidak terpikirkan itu bisa muncul kalau di fikih. Tapi itu ilmu yang paling dekat dengan dunia eksakta. Paradigmanya biasanya materi, parameternya kan jelas. Kalau tidak halal ya 5 tapi tidak 2 loh ya. Karena orang Islam hari ini itu biasanya merasa Islam itu isinya cuma 2, kalau nggak halal ya haram. Padahal ya mungkin di bawah-bawahnya dikit lah. Ya halal sih enggak, cuma dia agak sunnah. Haram sih enggak, cuma makruh lah. Kan kita sudah ya, kalau yang ini mubah kan susah kita mikirin. Pokoknya kita mikirin misbah halal apa haram, terus rokok halal apa haram ya. Mikirnya cuma 2 gitu, padahal kita punya 5. Jadi itu bagi saya lebih positivistik daripada positivisme logik. Sudah dikasih 5 malah direduksi lagi jadi 2. Kan selalu gitu kan, kamu selalu tanya ini halal apa haram. Kok nggak mikir? Ya kadang-kadang ada sunnah, bahkan kadang-kadang satu peristiwa itu bisa dilihat dari banyak perspektif kok. Pacaran itu halal apa haram, apa makruh, apa sunnah, apa mubah, macam-macam. Jangan-jangan malah wajib. Loh mungkin ada momen, Pak kalau saya nggak pacaran Pak, saya pusing Pak. Kalau pusing kasihan Pak, nanti saya jadi sakit, nggak ibadah, nggak tenang, kuliah nggak. Boleh coba ngerti kamu ada yang kayak gitu. Kalau saya sakit ini ibadah nggak bisa, kuliah nggak bisa. Kalau kuliah nggak bisa kasihan orang tua Pak, ini nggak selesai kuliah juga. Saya harus pacaran dalam rangka birrul walidain Pak. Jadi nah itu contohnya. Loh iya kan Bisa itu. jadi tinggal dirancang. Kadang-kadang merokok halal apa haram? Ya tergantung. Setiap orang punya konteks. Ada loh orang yang kalau nggak ngerokok dia nggak bisa mikir. Begitu rokoknya lepas, blank wis sudah. Diajak ngomong nggak nyambung, bayangan rokok, mana rokok. Apalagi suruh bikin makalah. Ya kan? Jadi, harus ada rokok dulu baru pikirannya jalan. Jadi ini tidak bisa kalau kamu bilang haram, gelap masa depannya dia. Jadi ya bisa apa-apa lah sih ngerokok. Jadi kita kan mikirnya sebelum dikotomis hitam putih gitu ya, enggak. Nah, realitas itu kompleks. Jadi ngitungnya nggak bisa plus minus. Misbah halal apa haram kan? Kalau sekarang kan pokoknya misbah haram. Apapun yang terjadi, nggak ada pamer apa-apa juga haram. Bok misbah itu isinya tahlilan sama istighosah karena haram. Karena namanya misbah kan itu pikiranmu kan gitu selalu hitam putih. Jadi kalau ada tanya misbah haram apa halal, ya tergantung isinya misbah itu apa dulu. Kalau pakai begini yang ketat-ketat itu ya mungkin anulah agak makruh dikit. Ya kan nyari diisi kan. Katanya Ali bin Abi Thalib itu kalau kamu yang sakit mata yang pakai kacamata, obatnya mata itu 3. Yang pertama lihat air yang mengalir. Jadi sering-sering ke pantai teduh. Yang kedua lihat hijau-hijauan. Yang ketiga lihat cewek cakep. Jadi Ali bin Abi Thalib loh ya. Serius, aku enggak boleh. Jadi kasihan kalau kamu baca rambut jelek, kamu sering sakit mata mesti. Jadi harus yang sehat matanya ya. Jadi biar untuk obat sakit mata cari yang cakep-cakep. Ya. Rumusnya gitu. Jadi kalau ada jangan lihat perempuan. Katanya Ali bin Abi Thalib malah disuruh lihat perempuan. Obatnya sakit mata ini. Oke, karena begitu lihat yang cakep kan biasanya sakit matamu hilang. Langsung bening. Oke. Jadi boomingnya materialisme adalah era scientific revolution. Dan pengaruh revolusi sains adalah munculnya budaya eksperimen dan observasi. Itu yang melahirkan peradaban ilmiah. Jadi alam dipaksa membuka rahasianya. Jadi kalau selama ini orang pasrah saja, tapi begitu orang punya paradigma seperti ini, enggak percaya aku. Masa hidup kita dikuasai sungai, dikuasai pohon, dikuasai gunung-gunung. Kita tidak berdaya sampai melempar tumpeng ke tengah laut. Ayo belajar ilmunya laut, biar kita tidak celaka di laut. Itu kan alam dipaksa disuruh membuka rahasianya.
Itu karena ada tradisi eksperimen dan observasi. Itu diantara jasanya materialisme. Kalau kamu masih berpikir supernaturalisme, biasanya ya gimana biar kita caranya kalau melaut aman, ya berdoa saja pada Allah kan, biasa. Tapi enggak, kalau pakai enggak ya diukur ini hari apa, bulan apa, tinggi ombak seberapa, gelombangnya apa, perahu kita konsumsinya harus kayak apa. Itu kan paradigma materialistis yang mengarahkan ke situ. Dari situlah kemudian orang-orang materialisme terus masuk, terus sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa yang disebut gaib itu. Setiap peristiwa pasti dia punya kausalitasnya, punya sebab akibat konkretnya. Yang kalau dilihat serius, mungkin kamu tahu bahwa oh yang selama ini tak anggap gaib itu ternyata ya bukan gaib. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Loh kok kuburannya Gus Dur ambles? Kamu nafsir neko-neko kan? Tinggal dibaca secara ilmiah, coba dilihat konstruksi tanahnya. Atau jangan-jangan memang gak kuat jamaahnya terlalu banyak. Sebenarnya masuk akal. Ya kan? Kemarin bangunnya seperti apa, ukurannya berapa, kelembapan tanahnya, hujan berapa hari, jamaahnya ngapain aja di situ. Jangan-jangan itu kan bisa. Tapi kan kamu kesusu mesti yang aneh-aneh yang kamu pikir. Begitu ada kamu lewat cecek jatuh, plek, kejatuhan cecek ini, alamat yang mesti gitu. Ya cecek jatuh mungkin karena dia ngantuk apa lupa. Benar ya kan? Nanti kalau ada cecek ngantuk aja kamu kok stres gara-gara kejatuhan itu. Jadi ada kausalitasnya pasti, bisa kok dijelaskan secara ilmiah, katanya orang materialis. Jadi jangan apa-apa ujuk-ujuk gaib terus kamu tafsirkan secara gaib, nanti kamu stres sendiri. Kata semua hal bisa dibuka, kejar aja rahasianya. Alam punya logika sendiri, jangan khawatir. Nah itu pengaruh revolusi sains. Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya materialisme. Ada 4, saya nggak akan panjang lebar menjelaskannya nanti ya. Yang tak jelaskan panjang lebar minggu depan materialisme historis. Jadi materialisme mekanis ini, dia melihat bahwa alam semesta ini, kalau bahasa agamanya sudah punya sunatullah, dia sudah mekanis, perputarannya itu sudah otomatis, termasuk tubuhnya manusia. Jadi segala gejala di alam, segala fenomena di alam itu bisa dijelaskan karena dia mekanik, kayak komputer itu loh. Dia tidak akan keluar dari draft yang sudah dia miliki. Dia tidak akan bisa keluar dari mesinnya sendiri. Kalau pejet shutdown mati, pasti setiap kali pejet shutdown mati. Itu materialisme mekanik. Kayak motor, kayak mobil, itu kan mekanik. Jadi otomatis sudah ada mode-modenya sendiri dan sifatnya pasti. Air 100 derajat pasti mendidih. Itu mekanik. Nggak ada kok air 1 derajat mendidih. Itu nggak tergantung tempatnya Pak. Ya enggak, di Amerika juga 100 derajat mendidih, di Arab juga 100 derajat mendidih. Lu Amerika kan kafir Pak, nggak ada hubungannya. Ya kan? Jadi pokoknya ada hukum alam. Dan hukum alam ini jalan sudah. Itu namanya materialisme mekanik. IPA, fisika itu membahas ini, materialisme mekanis. Ada materialisme metafisik. Materialisme metafisik ini ngomong tentang diam dan gerak. Jadi sebenarnya arahnya beda dengan materialisme mekanik. Dia sebenarnya setuju ada mekanik, cuma katanya materialisme metafisik, materi itu diam, statis. Setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau materi itu gerak, biasanya ada pengaruh dari luar. Jadi hubungan antar materi adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Itu materialisme metafisik. Masing-masing sendiri-sendiri diam, cuma kemudian ada pengaruh dari luar. Yang tadi diam mungkin jadi gerak, yang tadi gerak jadi diam. Mic ini nggak ada apa-apanya, tapi begitu mulutku terbuka, pita suaraku bergetar, maka dia mengeluarkan suara. Mic-nya sendiri, suaraku sendiri, pita suaraku sendiri. Ini barang yang berdiri sendiri-sendiri sebenarnya.
Kenapa aku bisa ngomong terpacu oleh kamu? Karena kamu datang ke sini terpaksa pita suaraku ku getarkan. Tapi kalau kamu nggak ada yang datang, ya ngapain aku ngomong di sini? Ada pengaruh dari luar pasti untuk yang menggerakkan. Jadi materialisme bilang bahwa dasar materi itu isinya sebenarnya diam dan gerak. Yang gerak itu terjadi karena faktor luar, kekuatan dari luar. Jadi tidak bisa gerak sendiri. Pikiran juga begitu. Ketika dia bergerak, otak bergerak, berpikir, kan dari luar. Ketika tadi tiba-tiba hormon kejantananmu terpacu, itu kan karena gerak dari luar, ada yang di depan pakai bikini. Kalau nggak ada itu enggak. Atau kamu ciptakan sendiri apa bayang-bayang dewe itu kan sebenarnya pemicunya kan itu bayangan yang bikin hormon itu kemudian memancar dengan dahsyat. Jadi ada dari luar. Jadi katanya materialisme metafisik, materi-materi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma ketika dia gerak pasti karena pengaruh dari luar, dari yang sendiri. Jadi teh ini sendiri, aku sendiri. Teh ini ada karena pengaruhku datang. Kalau aku nggak datang nggak ada teh ini. Ya kan? Dan teh ini sisa berapa? Apakah banyak? Apakah dikit? Kan pengaruhnya dari aku juga. Dia mandiri, cuma jadi nggak mandiri karena tak minum. Iya, jadi itu relasi antar materi. Namanya materialisme metafisik. Ada diam, ada gerak. Lebih dalam lagi dari realisme metafisik, namanya materialisme dialektis. Kalau di materialisme metafisik, itu kan cuma satu saling mempengaruhi. Tapi kalau di materialisme dialektis, teorinya lebih dalam lagi. Saling mempengaruhi antar materi, itu akan melahirkan meter yang baru, sesuatu yang baru. Itu kan nanti tokoh dialektika itu kan Hegel. Mungkin masih ingat lah teman-teman, ada tesis, ada sintesis, ada antitesis, kemudian ada sintesis. Itu kan geraknya materi sebenarnya. Ada sosialisme, ada demokrasi. Ini enaknya gimana ya? Terus ketemulah dua-duanya, dua entitas yang berbeda ketemu jadi sosialisme demokratis, kan gitu. Itu sosialisme itu mungkin tesisnya diantitesisi oleh demokrasi, lahirlah sosialisme demokratis. Dan materi selalu begitu. Ada air, ada gula, ada teh. Nah, itu kan barangnya sendiri-sendiri. Tapi begitu, ini kan saling berlawanan, beda ini urusannya. Kita digabung jadi satu, jadilah air teh. Dan gerak selalu begini, itu yang bikin realitas itu dinamis. Kalau yang materialisme mekanis tadi kan tidak tambah apa-apa, cuma saling gerak aja. Tapi di materialisme dialektis, sebenarnya gerakan antar materi yang saling bentur tadi menghasilkan sesuatu yang baru. Ada takmir, ada aku, ketemu. Sebenarnya nggak ada urusan aku, nggak ada urusan sama Yasir, nggak ada urusan sama masjid ini. Dulunya juga begitu, masjid hubungannya apa aku. Tapi terus kemudian dua materi yang berbeda ini ketemu. Bisa ngisi pengajian Pak Raiso, aku mengaji Raiso. Ilmu ku filsafat, surah apa lah Pak, ngaji tetap tapi ganti judulnya ngaji filsafat. Itu kan sintesis namanya. Gitu loh. Jadi ngaji sama filsafat kan meskipun nggak hakiki, seolah-olah dua dunia yang berbeda. Kalau ngaji itu harus ada kiainya, dalil Qurannya banyak, kemudian pakai serban, pakai selawatan, pakai itu. Nah, sementara filsafat kan enggak. Ngaji itu agama, teologis, awalnya harus keyakinan, keimanan. Sementara filsafat ini eksploratif, awalnya harus ragu dan mengejar jawaban. Betul. Tapi ditemukan, lahirlah sintesis baru namanya ngaji filsafat. Meskipun nggak terlalu jelas. Tapi ini namanya sintesis. Kamu selalu begitu, dalam hidup selalu begitu. Kamu maunya apa, begitu masuk kampus UIN, terus kamu berubah jadi apa? Kenapa? Kamu jadi tesisnya, UIN jadi antitesisnya. Ketika ketemu berdua, lahirlah mungkin kamu yang versi UIN sekarang, kayak dulu lagi. Itu sintesis. Kamu sama pacarmu, kamu pemarah, pacarmu penyabar. Ketemulah dua, terus yang pemarah jadi sabar, yang sabar jadi mesunan.
Ya kan? Loh, yang kemarin jadi sabar, masanya nonton pacarku sabar banget, rapi enak lesu. Tapi yang sabar tadi lesunan. Wih, kita jadi orang kok pemarah, mbok sabar kayak aku. Jadi akhirnya model. Sintesis akhirnya. Nah, itu dialektis. Kamu paham sendiri lah nanti dialektika itu. Jadi antara tesis, sintesis, antitesis. Jadi itu persilangan antara yang satu ketemu dengan materi yang lain, melahirkan sesuatu yang baru. Dan sifatnya kalau di situ disebut spiral, selalu lebih maju. Jadi teori apa ketemu teori apa, melahirkan teori yang baru. Teori tentang apa? Tafsir ketemu dengan teori barat tentang hermeneutik, tentang seni pemahaman manusia, ketemu melahirkan hermeneutika Al-Quran. Selalu begitu. Teori ekonomi barat ketemu dengan muamalahnya Islam, melahirkan ekonomi Islam. Itu sintesis. Selalu begitu. Psikologi teori barat dengan ilmu jiwanya Islam ketemu lahirlah psikologi Islam. Sosiologi juga begitu. Sosiologi teori-teori barat ketemu dengan fakta sosiologi Islam, ketemu jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kalau dalam keilmuan selalu begitu. Tesis, sintesis, antitesis. Mungkin selama ini beda lah Pak. Barat kan sekuler, Islam kan religius. Tapi begitu ketemu ya jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kan sekarang banyak yang Islam-Islaman itu kan. Semuanya dikasih Islam biar sah. Ya, Miss Wood itu kenapa kok ditolak? Nggak ada Islamnya. Kan di Jakarta ada model Miss Wood, tapi ada muslimah apa gitu. Sah. Makanya kalau kamu ingin ada apa-apa, kasih Islam belakangnya. Biar selamat. Coba kamu lihat Islamic Solidarity Game. Itu kan, coba kemarin lihat poli juga, ya ceweknya seksi-seksi, yang supporternya nggak jilbaban juga, yang renang juga biasa kayak yang lain. Tapi kan boleh, itu Islamik kok. Makanya judulnya Islamic. Kemarin ada yang lupa, kok sama kayak nggak Islam? Itu karena namanya Islamic Solidarity Game. Jadi Islam yang solider. Jadi apa aja boleh. Oke. Lubang itu pemain-pemainnya yang Kristen juga banyak. Sepak bola Indonesia yang U23 ya yang nggak Islam juga banyak. Tapi kan boleh. Judulnya Islamic. Urusan isinya apa? Pokoknya Islam. Nah, itu kan materialisme dialektis. Ada dialektika antara dunia olahraga dan dunia Islam. Selama ini kan perempuan nggak boleh macam-macam kalau di dunia Islam itu. Nah, sekarang boleh olahraga. Oke, terakhir ini saya nggak akan panjang lebar karena minggu depan saya akan menjelaskan ini satu sesi full tentang materialisme historisnya Karl Marx. Ini sebenarnya materialisme dialektis, cuma diterjemahkan ke dalam sejarahnya manusia. Jadi dialektika yang terjadi di tengah masyarakat. Yang punya teori dialektika itu Hegel, filosof Jerman. Sebenarnya dialektika itu sifatnya idealis, cuma dimaterialkan oleh Karl Marx untuk membaca sejarahnya manusia, yang itu nanti melahirkan konsep sosialnya Marx, termasuk masterpiece-nya di Das Kapital itu. Dan ini agak panjang, saya butuh satu sesi biar kamu paham, karena wacana ini kan di mana-mana sering diomongkan orang, meskipun jarang orang yang paham benar apa sih maunya Karl Marx. Ya, jadi ya coba kita lihat. Ya meskipun setelah dijelaskan kamu boleh tetap nggak setuju, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak setuju tapi kan sudah ngerti. Jangan nggak setuju karena nggak ngerti. Karena kelemahannya orang Indonesia hari ini kan itu, setuju nggak setuju tapi ya karena nggak ngerti. Pokoknya setuju gitu aja atau nggak setuju. Oke, nah perkembangannya materialisme, variasi-variasi teorinya secara umum menurut saya ada 3 itu. Yang pertama positivisme, yang nanti berkembang terus jadi positivisme logik. Yang kedua evolusionisme. Dan yang ketiga naturalisme. Positivisme itu cara berpikir. Kalau kamu ada orang ngomong, "Mbok, kamu jangan positivistik", itu maksudnya cara berpikir yang hanya melihat aspek empirisnya.
Jadi positivisme itu termasuk nanti positivisme logik, itu yang dipercaya cuma dua, yang kelihatan atau yang empiris, yang bisa diakses oleh indera, dan yang masuk akal. Di luar itu tidak diakui. Jadi yang diterima oleh positivisme cuma dua, empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme itu dari Inggris, kalau rasionalisme dari Perancis. Kalau dari Jerman itu idealisme. Kalau dari Amerika itu pragmatisme. Itu namanya, belajar filsafat yang kayak gini namanya filsafat kontinental, berdasarkan kontinen. Meskipun nggak ada orang Amerika yang idealis, ya banyak. Pada ada orang Inggris yang pragmatis, ya banyak. Cuma secara kontinental ide-ide itu lahir dan besar di wilayah-wilayah itu. Jadi bagi orang positivisme, kamu ngomong apa aja, kalau ingin omonganmu berarti, bermakna, harus berawal dari realitas dan masuk akal. Berawal dari realitas yang tidak masuk akal ada imajinasi, dan imajinasi tidak termasuk kategori positivistik. Kalau ada orang ngomong imajinatif, ya berarti dia tidak ilmiah. Dari realitas direko-reko sendiri pakai akal. Kamu mereko-reko sendiri, ngarang-ngarang dewe. Seandainya 2014 aku jadi presiden, maka yang pertama-tama itu kan ngarang, tidak mungkin ada. Dan itu tidak positivistik pasti, tidak ilmiah. Ramalan, karangan itu tidak positivistik. Dan ini perkembangan lanjut dari materialisme. Di situ tak kasih contoh Agus Comte. Semua pasti ngerti Agus Comte. Ketika membaca bahwa dunia sosial akan berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik, terus ke tahap positif. Tahap mistik itu kalau ada apa-apa, wah ini danyangnya, wah ini sing bau reksa, itu tahap mistik. Tahap metafisik itu, oh ini sudah kehendaknya Allah, ini yang kuasa, yang menguasai alam semesta, yang menghendaki seperti ini. Nah kalau tahap positif, oh ini sebabnya karena virus A, B, C, itu tahap positif. Kalau Agus Comte, masyarakat berkembang seperti ini. Masyarakat paling belakang itu yang suka ngomong-ngomong, oh ini danyangnya, oh ini hari naasnya, oh di situ memang angker. Itu berarti kalau kamu sering bicara kayak gini, berarti levelmu adalah level paling rendah dari peradaban. Katanya Agus Comte ya. Jadi kalau kamu sering bilang, hati-hati Pak, tol Jagorawi itu memang angker Pak, levelmu berarti level masyarakat peradaban paling rendah. Katanya Agus Comte ya, karena secara sosial masyarakat primitif itu cara berpikirnya kayak gini. Hantu-hantuan, keramat-keramatan, angker-angkeran. Kalau enggak Pak, jangan kayak gitu Pak, tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Nah, itu level kedua, level metafisik teologis. Jadi ada kekuatan besar, supernatural, yang kamu percaya mengatur alam semesta. Tadi kalau jawabanmu jangan lewat situ Pak, karena di situ macet, terus jalannya berkelok-kelok dekat jurang, jadi begitu kita lepas sedikit kita akan jatuh ke jurang. Jadi itu berarti levelmu sudah naik, kamu sudah di level paling atas peradaban, level positif namanya. Perhitungan-perhitungannya rasional dan masuk akal serta empiris. Nah, ini perkembangan lanjut dari materialisme. Kemudian yang kedua evolusionisme. Kalau evolusionisme itu melihat bahwa kenyataan itu progresif dan dinamis. Dia termasuk manusia. Evolusi kan awalnya Darwin. Meskipun kamu tidak setuju Darwin, tapi sebenarnya evolusionisme, cara berpikir serba evolutif ini masuk ke semua ranah pemikiran. Tidak cuma biologi, Darwin kan di biologi, tapi sebenarnya masuk juga ke filsafat, masuk juga ke agama bahkan. Kalau kamu dengar istilah evolusi rohani, itu kan sebenarnya pengaruh evolusinya Darwin. Jadi rohani itu bergradasi, berkembang. Itu kan kayak Darwin kan, manusia itu awalnya dari monyet misalnya kan? Meskipun kamu nggak setuju dengan Darwin, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang yang paling mirip dengan kamu adalah monyet. Kalau kamu masih marah-marah, saya nggak setuju Darwin, yuk beli kaca. Kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu memang dekat dengan makhluk yang namanya monyet. Jangan dikomplain Darwin itu.
Kalau Darwin ngomong manusia itu berawal dari ayam, kamu boleh protes. Jauh kalau dengan ayam. Dengan bebek jauh, apalagi bebek. Tapi kalau dia ngomong dengan monyet, oh iya, agak mirip lah. Diakui apa enggak kan memang dekat sama monyet. Tidak apa-apa kamu disebut mirip monyet. Wong cuma mirip aja loh. Daripada disebut mirip manusia. Oke. Jadi evolusionisme. Dan yang terakhir naturalisme. Naturalisme itu pandangan yang bilang bahwa kebenaran adanya di nature, adanya di sunatullah. Segala yang baik dan benar itu ya dari alam. Kalau sudah dimodifikasi, dipalsukan macam-macam, sudah keluar jalur. Jadi selalu natural. Di luar yang natural biasanya dia sudah meleset. Maka kalau ada apa-apa coba dicek. Jawaban paling gampang melacak ke naturnya. Misalnya, kok bisa sih kamu suka sama dia? Loh kenapa enggak? Aku cowok, dia cewek. Ini natural, fitrah. Berarti jawaban kayak gitu benar secara natural. Karena memang ya cowok suka cewek. Kalau cowok suka cowok malah enggak natural. Yo penyakit itu berarti. Jadi naturalisme itu basisnya yang natural, yang asli, yang alami. Maka minggu lalu mungkin saya bilang bahwa di antara aliran naturalisme kalau di barat diwakili antara lain oleh romantisisme awal. Romantisisme tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Makanya lukisan-lukisan dari eranya itu kan biasanya gambarnya orang telanjang. Karena bagi romantisisme kesejatian manusia tampak ketika dia telanjang. Kalau pakai baju, kalau pakai make up itu kan sudah nggak asli lagi. Gara-gara pakai baju kamu kelihatan gagah. Padahal kamu kerempeng tapi karena jaketnya kamu terus kelihatan gemuk. Palsu. Jadi justru natural. Maka kalau ada namanya romantisisme kan. Jadi kalau ada cowok kok suka gombal, bagi saya justru nggak romantis. Romantis itu yang apa adanya, jujur, alami. Itu romantis. Jadi kalau kamu gendut, ya dibilang aja, kamu kok gendut sih? Kamu kok romantis sekali. Iya kan ya, kan alami. Ngomongin jujur apa adanya, alami diomongkan apa adanya. Kamu belum mandi ya sejak tadi. Salah, kamu kok romantis jadi. Aduh, kok gak lucu ya? Iya, aliran naturalisme. Kalau kamu kan kebalik, justru ada orang yang gombal ngomong gak karu-karuan, kamu sebut wah romantis. Aku terbayang-bayang terus dirimu. Nah itu kamu sebut romantis. Padahal itu tidak natural. Justru yang romantik itu dia aliran yang naturalistik. Romantisisme. Jargonnya adalah kembali ke alam. Jadi masalah apapun kembalikan ke alam. Realitas akan menjawab. Kenapa banyak masalah di dunia? Karena kamu lari dari fitrahmu, dari sunatullah. Jadi itu yang bikin banyak masalah di dunia hari ini. Katanya kelompok romantisisme. Zaman itu kan zaman gelapan, zaman rumit. Maka ideologi romantisisme yang naturalistik ini laku. Mungkin sekarang bisa dianukan lagi, kembali ke alam dan menempatkan manusia dalam posisi sebagai bagian dari alam semesta. Yang bikin kamu sumpah kan kamu merasa menguasai. Menguasai itu capek, tidak enak. Kamu anggap enak. Meskipun katanya Nietzsche, hasrat untuk berkuasa itu natural juga sebenarnya. Tapi ya tidak enak lah. Jadi posisikan aja dirimu sebagai bagian dari alam. Kalau orang Jawa memayu hayuning buwono, harmonisasi biar tidak labil ekonomi dan ya, kontroversi hati dan lain-lain. Oke ya. Yang terakhir ini sifatnya ceramah karena ini presentasi tahun berapa, tidak perlu saya baca, yang mau di copy aja. Kalau ini moral sudah, ini agak moral. Mode-mode materialisme dalam kehidupan individual, orangnya biasanya nggak mampu memahami dimensi mental, spiritual, terobsesi oleh kesenangan dan kepemilikan materi. Biasanya orang materialistik, terobsesi oleh materi, menganggap materi sebagai jalan bahagia. Ini aspek moralitasnya materialisme. Kalau secara sosial biasanya orangnya suka iri, suka sirik, memandang rendah yang nggak punya materi. Yang punya mobil merasa lebih tinggi
daripada yang cuma punya motor. Yang punya motor merasa lebih mulia daripada yang naik sepeda. Itu biasanya ciri-ciri orang materialistik. Yang IP-nya 3 merasa lebih pintar daripada yang IP-nya 2. Nah itu sebenarnya gejala-gejala materialistik. Posesif, pelitnya luar biasa. Nah itu materi berarti. Perhitungannya luar biasa. Kemarin traktir temennya cuma nambahin beli tempe 200, ditagih tiap hari SMS berkali-kali padahal cuma 200 itu kan. SMS itu habis berapa? Iri dengan orang lain. Iri itu cirinya gampang. Kalau ada temennya seneng, mesti dicari jeleknya. Alah dia aja, mesti ngono. Nah, itu iri berarti. Sirik. Sirik tanda tak mampu. Ya. Ada temennya punya pacar padahal dia sudah lama ngejar-ngejar nggak dapat, mesti ngomong jelek. Itu kalau nggak pakai pelet nggak. Ya kan, sirik itu berarti itu cuma dipakai main-main aja. Coba aja nanti kan dia diputus mesti kan, mesti gitu, mikirnya mesti gitu. Itu iri. Itu ciri-ciri materialis sebenarnya. Ya, posesif, pelit, istilahnya pelit lah. Kalau dunia materi ini tidak merasa nyaman jika belum punya yang terbaik dan terbanyak. Merek HP dia nggak terima cuma Nokia tahun 99. Pokoknya harus update yang terbaru. Meskipun raiso ngoperasikan pokoknya kan yang tak kaya. Jadi itu ciri-ciri materi biasanya. Nggak butuh. Bisa nggak muter videonya? Oh ada videonya, muter ya. Nggak ngerti aku, sudah lama tak ada adik raiso. Merek drop berarti kan. Nelfon aja bingung begitu. Tilik, ini ngangkat dia ya. Mati. Nyari penyakit. Selalu ingin lebih. Orang materi itu biasanya nggak puas dengan satu. Makanya hati-hati kalau punya cowok materi dan cewek materi. Selalu minta lebih. Dan ya melihat, apalagi kalau sudah punya suami, punya istri, nah itu yang galak. Kalau sudah punya istri minta lebih kan nggak enak. Bisa jadi perang di rumah. Makanya salah satu doa yang harus jangan sering-sering diucapkan oleh orang yang sudah punya istri itu, ya, jangan sering-sering bersyukur. Karena dalam Al-Quran barang siapa bersyukur akan ditambah. Nah, in syakartum la azidannakum. Jadi besok yang istri-istri kalau ada suaminya bilang aku bersyukur punya istri kamu, nah, itu hati-hati kan. Alamat itu kan. In syakartum la azidannakum. Begitu kamu bersyukur ditambah sama Allah. Jangan mau, tidak usah bersyukur segala gitu aja. Begitu kamu bersyukur mesti minta tambah. Oke. Jadi dan yang terakhir, secara material orangnya biasanya melihat objek materi lebih penting dibandingkan manusia. Ini variabel-variabel moralnya sebenarnya 3 yang terakhir. Oke. Tadi kok tiba-tiba surfing kok dapat gambar itu tak pikir lucu. Masa dipikir jeru-jeru bos. Tengok dilihat gambarnya ya. Oke ya. Sudah 10 menit kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita akan ngomong karma dengan materialisme historis. Setelah itu kita ngomong idealisme. Wah, seru. Idealis. Oke ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya. Saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.